Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Veronica Octavia Purba, Esther Adelina Sitompul, dan Rizka Wahyu Utomo dari Universitas Pelita Bangsa kelas AK19D. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku biaya dan aktivitas akuntansi. Permasalahan dan tujuan. Yang pertama, ada dasar-dasar perilaku biaya. Yang kedua, aktivitas pengguna sumber daya dan perilaku biaya. Yang ketiga, metode pemisah biaya campuran. Yang keempat, regresi berganda pada perilaku biaya. Yang kelima, penilaian manajerial pada perilaku biaya. Yang pertama, dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Rentang yang relevan adalah tentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Biaya variabel atau variable cost. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jumlah biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit. Biaya campuran. Biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel, misalnya agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Jumlah biaya campuran sama dengan biaya tetap dikali jumlah biaya variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama, batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel, bergantung pada batasan waktu. Jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Penggerak tingkat non-unit. Penggerak tingkat non-unit menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain atau selain unit berubah. Yang kedua, aktivitas penggunaan sumber daya perilaku biaya. Untuk poin 2 yaitu tentang aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Untuk aktivitas sendiri yaitu perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek yang berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan. Kapasitas kemampuan aktual atau potensi untuk melakukan suatu aktivitas yang merupakan jumlah yang dapat dilakukan suatu perusahaan. Kapasitas praktis adalah tingkat efisiensi atas kinerja aktivitas. Penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya dibagi dua, yaitu sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Sumber daya fleksibel adalah satu perusahaan di mana akan sangat baik jika hanya membeli sumber daya yang diperlukan saja. Untuk sumber daya terikat yaitu sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan didapatkan dari kontrak eksplisit atau implisit. Untuk sumber daya terikat dibagi dua, yaitu biaya tetap terikat dan biaya tetap diskresi. Perilaku biaya. Perilaku biaya dibagi dua, yaitu tarif aktivitas tetap dan tarif aktivitas variabel, di mana tarif aktivitas tetap adalah jumlah biaya terikat dibagi dengan jumlah kapasitas yang terikat. Tarif aktivitas variabel adalah biaya sumber daya fleksibel dibagi dengan kapasitas yang digunakan. Untuk poin 3 yaitu metode pemisah biaya campuran. Metode pemisah biaya campuran dibagi 3, yaitu metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadrat terkecil. Metode tinggi rendah adalah satu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter titik potong dan kemiringan. Scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam satu grafik. Untuk metode kuadrat terkecil adalah menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Adapun di sini yaitu asumsi linearitas, yaitu definisi biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait. Untuk rumus persamaan garis lurus yaitu jumlah biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit kali pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyu Utomo.
akan menyampaikan poin nomor 4, regresi berganda pada perilaku biaya. Regresi berganda yaitu metode perhitungan di mana dengan menggunakan kuadrat kecil untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan Scatter-plot tidak dapat digunakan, makanya menggunakan regresi berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear berganda digunakan ketika variabel independen X berjumlah lebih dari satu dan variabel dependen Y hanya satu. Teknik variabel ini banyak digunakan oleh peneliti karena mudah diaplikasikan dan dipahami. Ada pula metode ini bisa digunakan untuk menghitung atau menentukan harga produk di mana harga tersebut tidak bisa ditawar lagi dengan kualitas yang terbaik sesuai harga terbaik pula. Untuk bentuk dari regresi berganda sendiri, jumlah biaya B0 plus B1 X1 plus B2 plus X2. Itu bentuk umumnya untuk model regresi berganda. Nah, nanti di sini ada rumusnya, yang nanti saya ada contoh soalnya, nanti bisa kita bahas. Nah, sebelum kita membahas soal, ada tahapan dalam menganalisa data algoritma regresi linear berganda yang harus kita pahami dulu. Dimulai dengan menentukan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Nah, itu nanti ada nilai X1 sama X2. Nanti juga ada menentukan Y dan X1 pangkat X2. Itu nanti ada di soal, nanti bakal kita bahas. Lalu itu nanti pengelompokan tersebut untuk menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi serta menginterpretasikan koefisien regresi. Setelah nanti kita konstantakan dan koefisien regresi, ketemu nilainya B1, B2, dan A, kemudian menghitung koefisien determinasi dan menghitung koefisien korelasi berganda. Lalu menghitung nilai standar error estimate serta menghitung nilai korelasi parsialnya, yaitu menghitung akhir dalam menganalisa biaya produk tersebut. Langsung saja kita beralih ke soal. Saya sudah menyiapkan contoh soalnya. Nah, ini daftar jenis spanduk PT Haris Utama. Nah, PT Haris Utama ini bergerak di bidang pembuatan spanduk ya. Nah, tabel nomor 1 ini menunjukkan jenis-jenis produk spanduk yang diproduksi oleh PT Haris Utama. Nah, ada pula jenis spanduk tersebut ada flexi 280 gram, glossy blackout, satin, T1, TC2, poli A, dan poli B. Nah, satuan produksi tersebut terhitung dalam satuan meter. Nah, ada pula jumlah dari tahun ke tahun produksi PT Haris Utama, di mana tahun 2014, 2015, dan 2016 memiliki tingkat produksi yang berbeda-beda. Ada yang mengalami peningkatan di fleksi 280 gram, itu di setiap tahunnya dari 2014, 2015, dan 2016 mengalami peningkatan. Untuk glossy blackout sendiri, dia lebih cenderung untuk tetap ya, karena dia di tahun 2015 berkurang 50 dan kembali lagi di 500 di tahun 2016. Ada pula produk spanduk satin yang dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan 2016 produksinya menurun. Nah, coba kita lihat tabel nomor 2. Tabel nomor 2 ini adalah ukuran-ukuran spanduk yang diproduksi. Begitu pula kolom sebelahnya jumlah pencetakan. Lalu sebelahnya ada biaya pencetakan. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk ukuran spanduk 1 meter, untuk jumlah pencetakan 2 meter. Ini sepertinya minimum ya. Itu nanti bisa kita lihat di Y. Di Y sendiri ini itu adalah biaya pencetakan. Nah, kita kolom-kolomkan nanti untuk lari ke konstanta dan regresinya. Nah, dari biaya pencetakan 20 ini
Kalau satu spanduknya 1 meter dan jumlah pencetakan 1, berarti itu kan ada 10.000. Nah, itu nanti yang sebagai acuan kita menjadi estimate errornya ya. Estimate errornya. Nah, langsung saja untuk kita bisa menghitung di Konstantin regresi, kita kelompokkan dulu untuk Y. Nah, untuk Y. Untuk Y sendiri adalah variable dependent dan X adalah variable independent ya. Nah, variable dependent sendiri itulah dilambangkan oleh Y. Ini adalah variabel yang nanti dapat terpengaruh oleh X atau variabel yang dapat mempengaruhi seperti itu. Nah, untuk Y sendiri kita masukkan sebagai biaya pencetakan. Nah, biaya pencetakan kita masukkan sampai 15 sesuai dengan ukuran-ukuran yang diproduksi. Nah, 15 ini nanti bakalan menjadi nilai N atau jumlah data ya. Nah, untuk yang X1 sendiri adalah ukuran spanduk. Seperti ini ukuran spanduk. Untuk X2 sendiri adalah jumlah pencetakan. Nah, untuk mencari X1 dan X2 untuk menghitung konstantanya, X1 pangkat 2 adalah 2. Coba kita lihat. X1 pangkat 2 adalah 2. Untuk selanjutnya, X1 pangkat 2 adalah 4. Nah, itu nanti kita hitung seterusnya sampai nanti kita buat sigmanya atau totalnya. Seperti itu. Nah, untuk X1, untuk X1, X2 sama X2 pangkat 2 tadi ini juga sama ya, teman-teman. Nah, untuk X1Y pun sama, nanti ya semuanya di total, perhitungannya pun sama. X1Y atau X1 X2 ini nanti menggunakan pengalian, rumusnya dikalikan seperti itu sampai bawah dan seterusnya. Oke, setelah kita dapat nilai Y, X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali X2, X1Y, dan X2Y, kita masukkan rumusnya. Nah, di sini. Ya, di sini itu tertulis sigma X1 pangkat 2. Berarti X1 pangkat 2 itu yang mana? X1 pangkat 2 itu adalah ini. X1 pangkat 2 adalah 1240. Ya, total sigma ya. Lalu untuk yang di sini ya, sigma X1 dipangkatkan 2. Ini berbeda ya teman-teman ya. Ini sigma X1 pangkat 2 berbeda dengan sigma X1 dipangkatkan 2. Nah, kita tinggal masuk-masukkan sesuai yang sudah saya hitung. Nah, nanti kita dapat nilainya tersebut. Untuk sigma X1 pangkat 2 adalah 280, sigma X2 pangkat 2 adalah 4, sigma Y2 adalah 200, sigma X1Y adalah 196, untuk sigma X2Y minus 13, sigma X1 X2 minus 28. Sehingga setelah dari konstanta kita regresikan seperti ini. Nah, rumus regresi sendiri untuk menentukan B1 adalah sigma X2 pangkat 2 dikalikan sigma X1 Y dikurangi sigma X2Y dikalikan sigma X1 X2 dibagi sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat X2 dipangkatkan 2. Nah, tinggal dimasukkan sesuai rumusnya. Nanti kita bakalan dapat nilai-nilai tersebut. B1 125, untuk B2 5,5, untuk A atau B0. Untuk B0 nih,
B0 ini kalau diregresi lambangnya itu A. Seperti itu. Nah, atau B0 gitu ya. Jadi 82. Jadi persamaan linear berganda dua variabel adalah y aksen sama dengan minus 8,2 min 1,25 x1 min 5,5 x2. Nah, setelah kita dapat data-data B1, B2A dan A, kita perlu menghitung koefisien determinasinya. Seperti ini. Nah, untuk R sendiri, R pangkat 2 di sini, di situ diartikan koefisien determinasi ya, R pangkat 2. Untuk R-nya sendiri, dia dilambangkan koefisien korelasi. Seperti itu. Nah, setelah kita dapat data-data dari B1, B2, kita masukkan sesuai rumusnya. Nah, sehingga kita nanti bisa mendapatkan nilai 0,867. Jika dipersenkan nanti menjadi 86,75%. Untuk R-nya tinggal kita kuadratkan saja menjadi 0,93. Lalu untuk rumus SESYX ini ada di standarnya semua. Setelah dideterminasi menjadi 1,183. Seperti itu. Setelah kita determinasi, di sini kita nanti ada koefisien korelasi bergandanya. Coba ini kita hapus. Nah, untuk RY1 rumusnya ini N atau nilai dikalikan nilai data ya maksudnya ya, sigma X1Y dikurangi sigma Y dikalikan X1 dibagi kuadrat N dikali sigma pangkat 2Y dikurangi sigma Y pangkat 2 dikalikan nilai N dikalikan sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 dipangkatkan 2. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai 0,89. Begitu pula dengan RY2. Sesuai dengan rumus kita masukkan data-data yang sudah kita peroleh tadi. Nanti kita sampai dapat data sampai R12 sama. Semua data-data yang sudah kita hitung tadi kita bisa masukkan di sini dan kita bisa hitung sesuai dengan rumusnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini nilai sebelum menghitung error estimate-nya atau nilai error estimate-nya RY12 ini adalah 0,957. Nah, 0,957 ini tadi kita sudah hitung dengan kaidah-kaidah yang tertera tadi ya, atau aturan-aturan tadi, di mana algoritma regresi linear berganda dimulai dengan menentukan variabel bebas, sudah kita lalui, sudah kita hitung bersama tadi variabel bebas dan variabel tidak bebasnya, pengelompokan tadi ya, X1, X2 sampai Y tadi. Lalu kita konstantakan sehingga kita bisa dapat nilai B1, B2 dan A. Dan kita sudah hitung koefisien regresinya. Setelah kita dapat koefisien regresinya, kita koefisien korelasi bergandakan tadi sampai sini ya, sampai sini. Sekarang kita sampai dapat nilai estimate errornya, standar error estimate seperti itu. Nah, setelah dapat standar error estimate-nya, kita hitung korelasi parsialnya. Nah, ini tadi teman-teman yang saya sampaikan di awal tadi. Di sini ukuran spanduk adalah 1 meter, jumlah pencetakannya 2, biayanya pencetakan 1. Jika ukuran spanduk 1 meter, pencetakan 2 itu adalah 20, berarti kalau satu pencetakan adalah 10.000. Ini Y, itu lambang Y, variable dependent, atau nilai yang diprediksikan seperti itu. Kita balik lagi ke RY12 atau standar estimate errornya.
Yang kita kalikan korelasinya 10.000 tadi. Sehingga kita bisa dapat nilai Rp9.570. Nah, jadi ini harga yang bakal nanti ditawarkan, atau harga setelah dihitung menggunakan regresi berganda. Harga net tidak bisa ditawar lagi dikarenakan mendapatkan kualitas yang baik dengan harga yang baik pula, seperti itu untuk regresi berganda. Mungkin kalau untuk regresi berganda itu yang bisa saya sampaikan. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, untuk next saya bahas poin nomor 5, penelitian manajerial. Pertimbangan penilaian manajerial. Penimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Nah, biaya campuran yang sudah disampaikan tadi oleh teman kita Esther, manajemen identifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap variabel dengan memutuskan bagian-bagian biaya yang merupakan tetap dan variabel. Manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Oke, mungkin untuk pertimbangan penilaian manajerial bisa disimpulkan bahwasanya pertimbangan manajerial ini digunakan oleh manajer-manajer atau terdahulu sebagai bahan observasi dengan menghasilkan yaitu menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, bisa diidentifikasikan biaya campuran dan membagi biaya-biaya dalam komponen tetap dan variabel dan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap variabel. Ada pula manajemen menggunakan pengalaman pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Seperti itu untuk pembahasan perilaku pertimbangan biaya dan aktivitas akuntansi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.